Proses penggantian pemimpin tertinggi Iran telah dihidupkan secara penuh. Apakah Mojtaba akan dihancurkan Israel sebelum naik ke kursi kekuasaan, atau Tehran meledak dalam perang saudara yang berdarah? Suara sirene ambulans dan mobil polisi bergema memekakan telinga di seluruh Tehran. Hanya beberapa hari setelah Ayatollah Ali Khamenei gugur dalam hujan rudal presisi Amerika Serikat dan Israel pada tanggal 28 Februari lalu, Iran langsung mengaktifkan mekanisme penggantian pemimpin tertinggi yang paling mengerikan dalam sejarah 47 tahun Republik Islam. Bukan menunggu 40 hari masa berkabung, bukan sidang parlemen, melainkan 3 langkah mematikan yang sedang berjalan detik ini juga. Rakyat Iran berduka, dunia menahan napas, dan Israel sudah menyatakan terang-terangan, siapapun yang duduk di kursi itu akan kami buru sampai mati. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai Tehran? Inilah fakta mentah yang membuat bulu kuduk merinding. Langkah pertama, hanya dalam hitungan jam, Dewan sementara 3 orang kuasa penuh. Sesuai pasal 111 Konstitusi Iran, begitu pemimpin tertinggi meninggal atau tidak mampu memimpin, Dewan Kepemimpinan Sementara langsung terbentuk secara otomatis. 3 orang ini kini memegang kendali penuh. Presiden Masoud Pezeshkian dari sayap reformis, Ketua Mahkamah Agung Gholam Hossein Mohseni EJ yang mewakili garis keras dan setia kepada Korps Pengawal Revolusi Islam. Ayatollah Ali Reza Arafi dari Dewan Pengawas mereka berwenang memerintahkan seluruh angkatan bersenjata mengendalikan program nuklir, bahkan memutuskan perang. Namun ini hanya jembatan darurat. Jika pemimpin baru tidak segera terpilih, Korps Pengawal Revolusi Islam bisa langsung melakukan kudeta. Ledakan di dalam negeri tinggal menunggu waktu. Langkah kedua, 88 ulama Dewan Ahli, pengadilan tertinggi yang menentukan nasib Iran. Inilah jantung mekanismenya. Majelis Pakar yang terdiri dari 88 ulama Syiah tingkat tinggi sedang menggelar rapat tertutup di Tehran saat ini juga, meski gedungnya sudah diancam bom Israel. Mereka satu-satunya yang berhak memilih dan memberhentikan pemimpin tertinggi. Sekarang, semua mata tertuju pada satu nama, Mojtaba Khamenei, putra sulung almarhum yang selama ini mengendalikan kerajaan keuangan keluarga dan didukung kuat oleh Korps Pengawal Revolusi Islam. Namun, ada perlawanan keras dari sayap reformis yang menginginkan pemimpin lebih lunak. Suara bulat hampir mustahil. Satu suara salah saja, Tehran bisa langsung terbakar dalam perang saudara. Langkah ketiga, pengumuman resmi, pemimpin baru atau neraka darah di Teheran. Begitu Dewan Ahli memutuskan, nama pemimpin baru akan langsung disiarkan melalui televisi negara. Orang itu otomatis menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata, pemimpin poros perlawanan, serta pengendali program nuklir. Namun Israel sudah mengancam keras. Siapapun yang duduk di kursi itu, kami anggap target sah. Hezbollah dan Houthi telah bersumpah akan bertarung sampai titik darah penghabisan untuk melindungi pengganti. Jika Dewan Ahli gagal mencapai kesepakatan, konstitusi mengizinkan pembentukan Dewan Kepemimpinan Kolektif. Artinya kekacauan total. Ulama melawan ulama. Korps Pengawal Revolusi Islam terpecah, dan jalanan Tehran banjir darah. Saudara-saudara sebangsa di Nusantara, ini bukan cerita fiksi di layar lebar. Ini nyata. Khamenei gugur dibunuh oleh negara asing. Iran sedang dalam perang, dan putranya Mojtaba berdiri di ujung pisau Damokles Israel. Rakyat kecil Iran kini ketakutan. Harga minyak dunia sudah mulai melonjak, Palestina semakin terjepit, dan umat Islam seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, sedang diuji solidaritasnya. Warga Indonesia sudah ramai di berbagai media sosial. Ya Allah, umat Islam harus bersatu. Jangan biarkan Iran jatuh. Israel keterlaluan. Ini pembunuhan terang-terangan terhadap pemimpin Muslim.
Para ulama dan tokoh tanah air pun mulai banyak membagikan seruan yang sama. Keadilan untuk Iran adalah keadilan untuk Palestina. Sekarang giliran Anda, rakyat Indonesia. Menurut Anda, bagaimana akhir cerita ini? Apakah Mujtaba berhasil naik tahta dan Iran membalas dendam habis-habisan? Atau perang saudara meledak dan poros perlawanan hancur berkeping-keping? Tulis komentar sekarang. Mujtaba menang atau perang saudara? Bagikan tulisan ini jika Anda juga merinding melihat mekanisme mematikan ini. Kita tidak boleh diam. Karena ketika satu umat diserang, seluruh umat harus bangkit. Solidaritas rakyat Indonesia untuk saudara-saudara di Iran sekarang juga.